Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para peserta Residen Scientific Meeting KONAS 19 Perhati KL 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yolanda sebagai MC, dan atas nama panitia juga mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat, Dr. Marlinda Adam, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Sukri Rahman, spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Suhartono, spesialis THTKL Konsultan. Untuk memandu sesi ini, kami undang moderator Dr. Marlinda Adam, spesialis THTKL Konsultan, untuk memandu acara. Terima kasih Ibu Moderator yang cantik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dengan peserta pertama, yaitu Agnes Windiasari dengan karakteristik of inoperable head and neck cancer patients during COVID-19 pandemic. Silakan Dr. Agnes Windiasari, waktu 7 menit. Assalamualaikum, saya Agnes dari Universitas Airlangga akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul karakteristik pasien tumor ganas kepala leher yang menjadi inoperable selama pandemi. Sebagai pendahuluan, tumor ganas kepala leher adalah neoplasma ganas yang terdapat pada rongga hidung, sinus paranasal, nasofaring, hipofaring, orofaring, telinga, kulit kepala, rongga mulut, dan kelenjar saliva. Secara histopatologi, 90% tumor ganas kepala leher merupakan karsinoma sel squamosa dan menempati urutan ke-7 di dunia dari keganasan lainnya. Ditemukan kasus baru sebanyak 650.000 kasus per tahun, dengan faktor risiko yaitu konsumsi alkohol dan tembakau, diet, HPV, EBV, riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin. Keterlambatan diagnosis menyebabkan terapi semakin kompleks, sehingga menurunkan tingkat kesembuhan dan efektivitas terapi. Hal ini meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Modalitas atau terapi utama pada tumor ganas kepala leher yaitu operasi dan radioterapi, baik secara tunggal maupun kombinasi. Pandemi COVID-19 menyebabkan keterlambatan diagnosis dan terapi tumor ganas kepala dan leher. Beberapa kebijakan dibuat terkait pandemi, diantaranya memprioritaskan operasi emergensi dan menunda operasi elektif yang tertuang dalam surat edaran Ikatan Dokter Indonesia dan nota dinas dari instansi bedah pusat untuk mengurangi operasi elektif dalam rangka percepatan penanganan pasien COVID-19. Kebijakan ini dibuat karena prosedur bedah dinilai meningkatkan penggunaan alat pelindung diri dan ruang rawat inap setelah operasi. Beberapa rumah sakit melaporkan kekurangan alat pelindung diri, ruang perawatan, dan jumlah tenaga kesehatan karena diprioritaskan untuk merawat pasien COVID. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan hubungan stadium pasien tumor ganas kepala leher yang inoperable karena penundaan operasi akibat pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Metode pada penelitian ini menggunakan total sampling dengan cross-sectional study untuk membandingkan stadium sebelum dan saat pandemik pada pasien inoperable. Populasi penelitian ini adalah rekam medis yang mendaftar operasi di RSUD Dr. Sutomo dan dijadwalkan operasi pada 1 April sampai 30 Juni 2019 sebelum pandemi dan periode yang sama di tahun 2020 saat pandemi. Kriteria inklusi pada penelitian ini meliputi pasien tumor ganas kepala leher yang baru terdiagnosis dan belum pernah mendapat terapi, serta direncanakan operasi sebelum pandemi dan saat pandemi. Kriteria eksklusi yaitu pasien tumor ganas kepala leher yang menolak operasi setelah pasien mendaftar operasi, dan pasien meninggal saat menunggu antrian operasi. Penelitian ini sudah mendapat layak etik dari Komite Etik Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Data yang diperoleh meliputi data dasar yaitu jenis kelamin, usia, riwayat merokok, pekerjaan, dan tempat tinggal. Karakteristik tumor ganas meliputi lokasi tumor dan histopatologi, serta klasifikasi tumor, nodul, dan metastasis serta stadium. Analisis statistik menggunakan tes Spearman di mana dinyatakan signifikan bila nilai P kurang dari 0,05. Pada penelitian ini didapatkan hasil terbanyak yaitu laki-laki usia 51-60 tahun dengan riwayat merokok, pekerjaan sebagai petani, dan tempat tinggal di luar Surabaya. Pada tabel 2, lokasi tumor ganas kepala leher terbanyak adalah laring, dengan histopatologi terbanyak adalah squamous cell well differentiated. Tabel 3 menunjukkan T4, N2, M0 yang terbanyak dengan stadium 4
Dan hasil statistik menunjukkan ada hubungan pasien yang inoperable dengan stadium tumor ganas kepala leher saat pandemi. Sebagai diskusi, didapatkan semua pasien tumor ganas kepala leher yang inoperable adalah laki-laki dan perokok. Hal ini sesuai dengan referensi yang mengatakan kecenderungan pasien yang merokok adalah laki-laki lebih banyak 4,5 kali daripada perempuan. Indonesia sebagai negara perokok terbanyak di ASEAN dengan peningkatan jumlah perokok baru 46,16% dan meningkat setiap tahunnya. Kemudian, negara berkembang rasio tumor ganas kepala leher juga lebih banyak terjadi pada laki-laki. Kelompok usia terbanyak yaitu 51-60 tahun dengan rata usia 55 tahun. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan usia rata-rata pasien tumor ganas kepala leher 46-55 tahun dan tumor ganas kepala leher sebagian besar terjadi pada usia dekade 5-7. Pekerjaan sebagai petani dan tempat tinggal di luar Surabaya merupakan yang terbanyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Glioma bahwa pasien dengan status ekonomi rendah dan dari pedesaan cenderung mengabaikan penyakitnya dan memilih pengobatan tradisional. Pada saat pandemi COVID, pasien menunda ke rumah sakit karena karantina wilayah, sulitnya transportasi umum, dan pasien takut tertular virus COVID. Letak tumor ganas kepala leher terbanyak adalah di laring. Koirala mengatakan karsinoma laring banyak terjadi di negara berkembang karena tingginya angka perokok pada negara berkembang. Dengan histopatologi terbanyak adalah squamous cell carcinoma well differentiated. Branford mengatakan terdapat perbedaan pendapat tentang histopatologi tumor ganas kepala leher sebagai faktor prognostik. Klasifikasi tumor nodul dan metastasis terbanyak adalah T4, M2, dan M0. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa kebanyakan pasien datang pada stadium lanjut karena kurangnya pengetahuan tentang tanda dan gejala keganasan kepala leher dan cenderung memilih pengobatan alternatif. Stadium terbanyak pada pasien inoperable adalah stadium 4 dengan hasil statistik P sama dengan 0,000 yang menunjukkan ada hubungan pasien yang inoperable dengan stadium tumor ganas kepala leher saat pandemi. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa pasien tumor ganas kepala leher datang pada stadium lanjut dan penundaan operasi 1-3 bulan dapat meningkatkan stadium tumor ganas kepala leher. Pasien tumor ganas kepala leher yang menjadi inoperable tahun 2019 dikarenakan keluarga pasien tidak ada yang menunggu di rumah sakit pasca operasi. Pasien dan keluarga berasal dari daerah yang jauh dari rumah sakit dengan status ekonomi rendah sehingga tidak ada biaya, dan pasien ingin mencoba pengobatan alternatif. Pasien tumor ganas kepala leher yang menjadi inoperable tahun 2020 karena adanya kebijakan pembatasan ruang operasi elektif, kurangnya ketersediaan alat pelindung diri, ruang perawatan yang diprioritaskan untuk merawat pasien COVID-19, adanya karantina wilayah, serta pembatasan transportasi umum. Sebagai kesimpulan, terjadi peningkatan pasien inoperable akibat penundaan jadwal operasi di masa pandemi COVID-19 dan ada korelasi stadium dengan status inoperable pada masa pandemi. Alternatif nol bedah harus dipertimbangkan untuk mencegah keterlambatan terapi dan resiko penyebaran SARS-CoV-2 selama dan setelah operasi. Terima kasih. Suara. Suaranya belum terdengar, dokter. Baik, ya sambil ini diperbaiki. Baik, Dokter Agnes, ini penelitian yang sangat menarik. Namun yang ingin saya tanyakan di sana itu kan saya pikir lebih kepada resectability, jadi bukan operable. Jadi masalahnya kan ini masalah tumor, ukuran tumor, perluasan tumor itu lebih kepada resectable, unresectable dibandingkan operable, operable. Karena dia hal yang berbeda tuh kan, operable dengan resectable beda. Nah jadi ini kan kita lebih fokus pada tumornya, perluasan tumor. Nah jadi mungkin nanti coba dilihat lagi resectable, unresectable, operable, unoperable. Operable cenderung kepada masalah sistemik pasiennya. Oke, saya menganggap itu adalah resectability. Yang menjadi pertanyaan saya, jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa mengambil periodenya yang sebelum pandemik itu di bulan itu? Satu, yang kedua, apa permasalahan, jauh lebih penting, apa permasalahan yang membuat pasien ini unresectable? Kalau permasalahan yang tadi
agak sulit tuh untuk mengintervensinya, jaraknya yang jauh, tinggal dia ini perokok, dia udah jadi. Nah, yang jauh lebih penting buat kita seorang sarjan itu adalah apa masalahnya sampai dia unresectable. Ukurannya meluas kemana, gimana, ya apa pada pasien-pasien kita ini. Terima kasih. Silakan Dr. Agnes menjawab singkat, jelas, dan tepat. Terima kasih dokter. Saya mengambil periode yang sama di tahun 2019 karena yang tahun 2020 di Sutomo itu pada bulan April sampai Juni itu benar-benar tidak ada OK elektif waktu itu dokter gitu. Jadi biar sama periodenya di tahun yang berbeda sebelum pandemi kita bandingkan dengan yang saat pandemi itu dokter 2020. Kemudian yang pertanyaan kedua, yang resectable itu intervensinya yang harus lebih cepat sepertinya dokter, supaya tidak menjadi unresectable dokter. Ya, oke. Dr. Sukri sudah ngangguk-ngangguk, berarti dia sudah setuju, walaupun mungkin ada yang tidak puas. Silakan. Baik, Dr. Suhartono ada pertanyaan atau saya? Dr. Suhartono sudah siap? Saya berikan dulu kepada Dr. Suhartono. Ya, Silakan. ya dokter. Oke, terima kasih Dr. Marlinda. Selamat pagi Dr. Agnes. Jadi tadi ada kesimpulan bahwa penundaan operasi penundaan jadwal akan menyebabkan situasi yang tidak operable. Pada saat tahun 2020 memang ada penundaan seperti itu di Saplanwer juga. Cuman yang belum saya pahami dari dari metode ini adalah TNMC stadium sebelum dijadwalkan operasi, maksudnya stadium saat diagnosa pertama, kemudian ditunda operasinya, kan di stadium ulang ini pada saat mau operasi. Nah, ini saya kok belum lihat ya itu ya, stadium sebelum dijadwalkan dan stadium sesudah dijadwalkan operasi. Tertundanya bagaimana? Apakah karena kesimpulannya karena manajemen ini, jadi tapi saya tidak melihat stadium pre dan post penundaan. Gimana? Iya dokter. Memang stadium yang sebelum kurang saya masukkan ke dalam bagannya itu dokter, karena saya fokusnya ke yang inoperable saat menjadi inoperable itu dokter. Jadi yang sebelum memang belum saya. Boleh komentar Dokter Linda? Jadi kalau ini sebelumnya saya belum tahu, jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini karena penundaan. Barangkali aja sebelum ditunda sudah inoperable, apalagi ditunda tambah inoperable lagi gitu. Seandainya sebelum ditunda itu memang sudah operable, bisa operable, tapi setelah ditunda menjadi inoperable, lah itu baru bisa disimpulkan bahwa penundaan manajemen menjadi penyebab. Itu komentar saya. Ya. Izin dok, dari kriteria inklusi kan saya menyebutkan bahwa pasien ini yang sudah terjadwal operasi berarti kan berarti inoperable dok, masih operable seperti itu dokter maksud saya. Jadi di tabel tidak saya masukkan, tapi waktu inklusi awal pasien ini semuanya operable dok. Oke, terima kasih Dr. Linda. Suaranya Dr. Linda. Suaranya. Karena kita ada 6 peserta dan kita harus ke ballroom untuk pembukaan jam 8. Mohon maaf saya harus hentikan. Puas atau tidak puas silakan memberikan nilai ya. Berikutnya adalah Vidya Pasaribu. Betul ya. Dengan Mir Bart 4 assay SEBV oncovirus marker in nasopharyngeal carcinoma. Silakan Vidya, 7 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Vidya Dwi Astari Pasaribu dari FKUSU. Saya akan membawakan penelitian saya yang berjudul pemeriksaan MIRBAT 4 sebagai marker onkovirus EBV pada karsinoma nasofaring. Berikut abstraknya. Untuk pendahuluan, kanker nasofaring adalah kanker kepala leher yang paling banyak dijumpai dengan penyebab paling sering adalah Epstein-Barr virus. Tumor terkait EBV mengekspresikan protein virus yang terbatas, menunjukkan bahwa perkembangan tumor ini tidak hanya diatur oleh protein virus, tetapi faktor penting lainnya seperti EBV encoded microRNA atau EBV-MERS. Sampai saat ini, 25 prekursor EBV-MER yang mengandung 48 mirna matang dibagi menjadi 2 wilayah genom, BHRV1 menghasilkan 4 mirna matang, dan BART menghasilkan 44 mirna matang. Banyak EBV BART mirna ditemukan dan diekspresikan dalam KNF. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini bertujuan melihat kadar MIRBAT 4 sebagai marker EBV pada karsinoma nasofaring. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan studi potong lintang yang dilakukan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Populasi adalah blok parafin dan dilakukan pemeriksaan RT-PCR untuk menilai kadar MIRBAT. Pada pemeriksaan RT-PCR, sebelum di RT-PCR, si DNA diencerkan terlebih dahulu, lalu masukkan ke tabung PCR baru dan diberi label. Larutkan primer yang baru diencerkan, masukkan ke dalam tabung PCR, set suhu dan waktu, setting rotor gen dari software komputer, dan dilakukan analisis. Dari hasil berikut, tabel pertama yang menunjukkan data demografi dari jumlah sampel 38, di mana paling banyak pasien laki-laki dengan usia rata-rata sebanyak 41-60 tahun, dengan tipe histopatologi non-keratinizing, dengan ukuran perluasan tumor paling banyak T2, pembesaran KGB pada N2, dan terbanyak pada stadium 3 dan 4. Pada tabel ini menampilkan hasil pemeriksaan kadar MIRBAT 4. Rata MIRBAT 4 dari seluruh subjek dalam studi ini adalah 0,07 dengan kadar terendah min 1,04 dan tertinggi 0,37. Berikut adalah tabel untuk menilai hubungan MIRBAT 4 terhadap tipe histopatologi, perluasan tumor, KGB, dan stadium tumor. Dari hasil penelitian, dijumpai 35 orang subjek non-keratinizing squamous cell carcinoma menunjukkan rata CT MIRBAT 0,06, sedangkan pada undifferentiated CA yang berjumlah hanya 3 orang menunjukkan CT MIRBAT yang lebih tinggi yaitu 0,17. Menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar MIRBAT 4 dengan tipe histopatologi karsinoma nasofaring. Dari subjek T1 dan T2 dengan CT MIRBAT 0,1, sedangkan pada subjek dengan T3 dan T4 rata CT MIRBAT 4 yang lebih rendah yaitu 0,04. Disimpulkan bahwa CT MIRBAT 4 dengan perluasan massa tumor T3 dan T4 memiliki kadar MIRBAT yang tinggi dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar MIRBAT 4 dengan tipe histopatologi karsinoma nasofaring. Dari subjek dengan N0 dan N1 menunjukkan rata CT MIRBAT 4 0,15, di mana N2 dan N3 rata CT MIRBAT 4 yang lebih rendah yaitu 0,01. Disimpulkan bahwa CT MIRBAT 4 dengan tipe N2 dan N3 memiliki kadar MIRBAT 4 yang tinggi dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar MIRBAT 4 dengan tipe kelenjar getah bening karsinoma nasofaring. Hasil subjek stadium 2 menunjukkan rata CT MIRBAT 4 0,17, sedangkan pada subjek dengan stadium 3 dan 4 rata CT cyclin threshold MIRBAT 4 yang lebih rendah yaitu 0,05. Disimpulkan CT MIRBAT 4 dengan stadium klinis 3 dan 4 memiliki kadar MIRBAT 4 yang tinggi dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar MIRBAT 4 dengan stadium karsinoma nasofaring. Meskipun demikian, diperoleh hubungan yang linier antara kadar MIRBAT 4 tipe histopatologi non-keratinizing squamous cell carcinoma. Kemudian diperoleh juga hubungan yang linier antara kadar MIRBAT 4 dengan perluasan tumor T3 dan T4. Diperoleh hubungan yang linier antara kadar MIRBAT 4 dengan kelenjar getah bening N2, N3, dan diperoleh hubungan yang linier antara kadar MIRBAT 4 dengan stadium klinis 3 dan 4. Kadar cyclin threshold atau CT diperoleh dari peningkatan kadar protein MIRBAT dari sampel yang diuji dengan menggunakan PCR. Perhitungan kadar atau ekspresi gen juga dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode LIPAP dengan ketentuan penggunaan gen target disertai dengan penggunaan gen kontrol. Tingkat signifikansi penggunaan CT dan rumus metode LIPAP dalam pengujian kadar MIRBAT dipengaruhi oleh metode yang dilakukan. Jika menggunakan gen kontrol, lebih baik menghitung kadar dengan rumus metode LIPAP jika uji RT-PCR dilakukan hanya dengan menggunakan sampel dengan primer target MIRBAT. Dapat dilakukan dengan menggunakan CT value. Penelitian Amoroso yang menghitung kadar MIRBAT 4 menggunakan 2 metode sekaligus, yaitu penggunaan cyclin threshold dan metode LIPAP, menunjukkan hasil studi yang sama untuk kedua metode. Jenis histopatologi non-keratinizing squamous cell carcinoma memiliki kadar MIRBAT 4 yang lebih tinggi daripada karsinoma yang tidak berdiferensiasi, namun tidak ada signifikan antara tipe histopatologi dan kadar MIRBAT 4.
Hasil ini sesuai dengan penelitian tentang regulasi Mirbat 4 dengan pemberian radioaktif pasien dengan KNF. Diperoleh nilai kolerasi antara tipe histopatologi, pembesaran kelenjar getah bening, dan stadium klinis pasien KNF. Tipe tumor T3 dan T4 memiliki tingkat ekspresi Mirbat 4 yang lebih tinggi daripada T1 dan T2, tetapi tidak ada signifikan statistik antara ekspansi tumor dan tingkat Mirbat 4 pada pasien NPC karena distribusi data yang tidak normal. Kadar Mirbat 4 pada KNF dengan kelenjar getah bening N2 dan N3 memiliki kadar lebih tinggi dibandingkan dengan N0 dan N1, sejalan dengan teori proses hipermutasi terjadi pada KNF stadium lanjut di mana dijumpai sel B di kelenjar getah bening. Ekspansi unilateral, bilateral, dan metastasis di kelenjar getah bening bervariasi. Wu dalam penelitiannya menyatakan terdapat peningkatan nilai ekspresi pada kelenjar getah bening tipe N2 dan N3 dengan metastasis sel B dengan nilai yang signifikan secara statistik. Hasil kadar Mirbat 4 pada stadium klinis 3-4 memiliki kadar lebih tinggi dibandingkan stadium 2. Penelitian ini sesuai dengan teori di mana EBV merupakan faktor signifikan penyebab terjadinya NPC. Bukti ekspresi gen telah dibuktikan secara in vivo dan in vitro berdasarkan perbedaan tingkat stadium, di mana antigen Mirbat lebih banyak diekspresikan pada stadium 3. Oleh karena itu, kadar Mirbat mengalami peningkatan ekspresi pada stadium 3 dan 4 dan dipengaruhi oleh sel B pada stadium lanjut. Penelitian ini serupa dilakukan oleh Lin dan Wardana dengan analisis ekspresi gen terjadi peningkatan Mirbat 4 pada kelompok sampel KNF di stadium 3 dan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vidya Pasaribu, penelitian yang menarik. Saya punya pertanyaan untuk Dr. Vidya. Tadi dikatakan banyak sekali bahwa Mirbat 4 ini adalah sangat berpengaruh, baik dia bisa atau tidak berpengaruh, baik pada non-keratinizing atau tidak, dan T3, T4 lebih tinggi, N2, N3 lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita mau meneliti sesuatu marker itu ada tujuannya dengan membandingkan stadium T, stadium N, atau even M. Nah, pertanyaan saya 1A, 1B. 1A-nya, menurut Dr. Vidya, apakah Mirbat 4 ini bisa dipakai sebagai faktor prognostik untuk menentukan bahwa, kalau misalnya diberikan ini pada pasien ini hasil radioterapinya atau hasil kemoterapinya akan lebih baik, gitu loh, ya. Yang kedua adalah bagaimana Dr. Vidya ini menerangkan kenapa dia lebih banyak pada N dibanding pada status PA-nya. Mungkin itu, Dr. Vidya, silakan. Terima kasih, Dokter. Izin mencoba menjawab, Dokter. Peran Mirbat sendiri diharapkan apakah bisa berpengaruh terhadap prognosis atau enggak. Dari penelitian ini, Dokter diharapkan merupakan studi awal untuk menjadikan Mirbat ini sebagai prognosis. Namun memang masih dibutuhkan beberapa studi-studi lanjutan, Dokter, yang sebaiknya menilai Mirbat pada pasien karsinoma nasofaring, di mana kadar Mirbat dapat dinilai dari sebelum diberikan terapi, lalu diikuti pada proses pemberian terapi, dan dinilai lagi setelah pemberian terapi. Apakah kadar Mirbatnya meningkat ataupun menurun setelah ada pemberian terapi guna untuk melihat prognosis. Namun memang keberhasilan terapi itu tidak sebesar tidak absolut, karena seperti kita ketahui bahwa tumorogenesis memiliki beberapa multi pathway. Namun dalam penelitian ini saya berharap bahwa kadar Mirbat 4 bisa menjadi indikator pada karsinoma nasofaring yang disebabkan oleh Epstein-Barr virus, Dokter. Kemudian yang kedua, mengapa lebih banyak pada N daripada status PA-nya, Dokter? Sampel yang dilakukan pada penelitian ini di Rumah Sakit Haji Adam Malik memang sedikit memiliki kekurangan, yaitu sampelnya terlalu heterogen, Dokter. Jadi masing-masing kadar dari setiap sampel dia terlalu tumpang tindih, dan karena itulah diharapkan penelitian lanjutan yang bisa mungkin dilakukan pada populasi yang lebih luas dengan sampel yang lebih beragam agar kita bisa menilai. Contohnya pada stadium, Dokter, pada penelitian ini stadium 1-nya jauh lebih sedikit dibandingkan 3 dan 4, Dokter, karena pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Adam Malik umumnya sudah berada pada stadium akhir, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke, baik, tepat sekali, Dr. Vidya Pasaribu. Terima kasih ya. Berikut kita lanjut kepada peserta nomor 3. Dr. Catherine Shinta Tandigala.
ya, akan mempresentasikan karakteristik of sinonasal cancer patients at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar period 2011 dan 2021. Silakan Dr. Catherine, 7 menit. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan seluruh panitia Kongres Nasional Bandung 2022. Perkenalkan, saya Sinta dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Karakteristik Pasien Kanker Sinonasal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021. Kanker sinonasal merupakan kanker yang jarang terjadi, di mana hanya sekitar kurang dari 3% dari keganasan kepala dan leher, serta 1% dari keganasan seluruh tubuh. Di Asia, kanker sinonasal menempati peringkat kedua dari keganasan kepala dan leher. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sekitar 10-15% dari keganasan kepala dan leher dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2:1. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian mengaitkan adanya hubungan dengan paparan bahan kimia, bahan industrial, riwayat konsumsi alkohol, riwayat konsumsi makanan yang diasinkan dan dibakar, serta paparan dari asap rokok. Manifestasi primer yang timbul bergantung dari letak tumor primer tersebut, di mana biasanya manifestasi primer yang timbul seperti obstruksi nasi unilateral, Blastern rhinore, epistaxis, postnasal drips. Adapun manifestasi lanjutan berdasarkan dari penyebaran tumor, seperti manifestasi pada orbita, rongga mulut, fasial, dan intrakranial. Kanker sinonasal sulit ditemukan melalui pemeriksaan fisik. Biasanya pasien datang sudah dengan stadium lanjut dan sulit untuk diobati, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik pada pasien kanker sinonasal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif retrospektif, yaitu menggunakan data sekunder yang kami kumpulkan pada bulan September 2022, yaitu periode 2011 hingga 2021. Kriteria inklusi yaitu pasien yang memiliki data sekunder yang lengkap pada rekam medik, yaitu identitas, manifestasi klinik, serta pemeriksaan penunjang yang lengkap. Dari periode 2011 hingga 2021, kami mendapatkan 45 kasus. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Karakteristik pada kanker sinonasal yang kami teliti yaitu berdasarkan dari jenis kelamin, usia, suku, pola hidup, dan manifestasi klinik. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik pasien kanker sinonasal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021. Berdasarkan distribusi jenis kelamin, lebih banyak terjadi pada laki-laki, yaitu sebanyak 25 kasus. Berdasarkan distribusi usia, lebih banyak pada kelompok usia lebih dari 60 tahun, yaitu 16 kasus. Berdasarkan distribusi suku, lebih banyak terjadi pada suku Bugis, yaitu 18 kasus. Pada distribusi faktor risiko, lebih banyak terjadi pada pasien dengan paparan kimia, yaitu 44 kasus. Berdasarkan dari distribusi manifestasi klinik, lebih banyak terjadi dengan keluhan obstruksi nasi, postnasal drips, dan bengkak pada wajah, yaitu dengan jumlah 45 kasus. Berdasarkan hasil dari distribusi jenis kelamin, telah sesuai dengan literatur di mana lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding perempuan yang dikaitkan dengan paparan karsinogen. Berdasarkan hasil distribusi usia, telah sesuai dengan literatur di mana dapat terjadi pada seluruh kelompok usia, namun mayoritas terjadi pada kelompok usia 60-70 tahun. Berdasarkan hasil distribusi suku, telah sesuai dengan literatur di mana dari keempat suku tersebut memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda, seperti alat-alat produktivitas, senjata, makanan, pakaian adat, dan upacara tradisional lainnya. Dan Bugis merupakan suku mayoritas pada Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil distribusi faktor resiko, telah sesuai dengan literatur di mana dikaitkan dengan paparan bahan kimia dan bahan industrial, diikuti dengan konsumsi alkohol, konsumsi makanan yang diasinkan atau diasap, dan paparan dari asap rokok. Berdasarkan hasil distribusi manifestasi klinik, telah sesuai dengan literatur, di mana sinus maksilari merupakan tempat predileksi utama dari kanker sinonasal, diikuti kavum nasi, sinus ethmoid frontal, dan sinus sphenoid, dan diikuti dengan manifestasi lanjutan, di mana manifestasi penyebaran dari tumor sendiri seperti pada orbita, rongga mulut, fasial, dan intrakranial.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ditemukan 45 kasus di mana lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan dengan kelompok usia terbanyak yaitu lebih dari 60 tahun dan paling sedikit pada kelompok usia 16-30 tahun, lebih banyak terjadi pada suku Bugis dan paling sedikit pada suku Mandar, lebih banyak dengan faktor risiko dengan paparan bahan kimia dan paling sedikit adanya riwayat konsumsi alkohol, paling banyak mengeluhkan manifestasi klinik seperti obstruksi nasi, postnasal drips, dan bengkak pada wajah, dan paling sedikit yaitu proptosis. Hal ini juga telah sesuai dengan beberapa penelitian lainnya. Yang pertama, Krishna Rendra dan Andi Dwi Saputra pada tahun 2014 dengan hasil penelitian lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan dengan kelompok usia terbanyak yaitu pada usia 51 hingga 60 tahun dengan manifestasi klinik terbanyak yaitu obstruksi nasi, epistaxis, dan bengkak pada hidung. Penelitian kedua yaitu Amelinda Rahayu Kustari Riyadi pada 2018 dengan hasil penelitian lebih banyak pada kelompok usia 45-64 tahun dan manifestasi klinik terbanyak yaitu kombinasi antara manifestasi hidung dan adanya komplikasi intrakranial. Penelitian ketiga yaitu Husna, Rahman, dan Rustam pada tahun 2019 dengan hasil penelitian lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan dengan manifestasi klinik terbanyak yaitu obstruksi nasi. Penelitian keempat yaitu Binasi pada 2017 dengan hasil penelitian lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding perempuan dengan faktor risiko terbanyak yaitu paparan bahan kimia dan lebih banyak terjadi pada kelompok usia 51-60 tahun serta manifestasi klinik terbanyak yaitu obstruksi nasi, epistaxis, dan bengkak pada hidung. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayatnya sehingga penelitian ini dapat selesai. Terima kasih kepada Dr. Nova Audrey Luita Peter SPT HTBKL Konsultan FICS atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, serta semangat yang diberikan sehingga penelitian ini dapat selesai, serta terima kasih kepada Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terima kasih. Terima kasih Dr. Catherine, penelitian yang menarik dari data deskriptif. Berhubung waktu, saya hanya akan mempersilakan satu penanya, yaitu atau penguji Dr. Sukri sebelah saya. Mungkin nanti yang berikutnya Dr. Suhartono siap-siap berikutnya ya. Baik, terima kasih Dr. Melinda. Dr. Catherine, Dr. Sinta tadi ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya penelitian ini dengan data-data pada umumnya yang sebelumnya, yang udah ada di literatur? Ada sesuatu nggak yang berbeda? Kemudian yang kedua, bicara tentang faktor risiko, itu adalah ada kaitannya nanti dengan volume. Jadi berapa lama, kemudian berapa frekuensinya, berapa volumenya, sehingga justifikasi kita di sini faktor-faktor risiko tadi itu kan artinya tentang paparan, tentang makanan, itu akan sangat terkait dengan volumenya dan frekuensinya. Bagaimana peneliti menanyakan ini tentang faktor risiko itu, tentang frekuensi? Terima kasih. Silakan Dr. Sinta. Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya dok. Pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan dengan penelitian lainnya, yaitu pada penelitian ini saya mengambil dari periode 2011 hingga 2021, yaitu 10 tahun terakhir. Kemudian saya mengambil juga penelitian mengenai karakteristik berdasarkan dari suku yang berada di Sulawesi Selatan, sehingga bisa menjadi data awal untuk mengetahui seberapa besar tingkat terjadinya kanker sindang nasal pada tiap-tiap suku di Sulawesi Selatan. Kemudian melihat juga dari faktor risikonya, di mana kalau berdasarkan dari hasil penelitian yaitu suku terbanyak yaitu suku Bugis dan suku paling sedikit suku Mandar, sehingga dapat untuk selanjutnya menjadi pemberitahuan lebih lanjut mengenai hal tersebut agar masyarakat suku Bugis maupun suku Mandar, suku Toraja dan suku Makassar bisa lebih berwaspada terhadap terjadinya kasus tersebut, di mana masyarakat suku Bugis itu merupakan masyarakat yang mayoritas pada Sulawesi Selatan, di mana mata pencaharian, rumah adat dan alat produktivitas mereka itu terbuat material utamanya yaitu kayu dok, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi dok, permisi dok, mengenai apa dok?
Bagaimana peneliti menanyakan tentang faktor-faktor risiko tadi, paparan terhadap zat kimia, kemudian diet, itu kan bicara tentang itu adalah bicara volume dan juga frekuensi. Berokok berapa lama dan seberapa banyak. Kalau dia terpapar bahan kimia berapa lama dan seberapa sering, gitu. Bagaimana peneliti menanyakan itu? Ya baik dok, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di rekam medis sendiri itu tercantum mengenai pekerjaan pasien serta anamnesis. Jadi dari anamnesis tersebut dapat diketahui riwayat sebelumnya, juga kebiasaan pola hidup dari penderita sendiri dok. Terima kasih dok. Oke, ya baik, Dokter Sukri, puas atau tidak puas silakan memberi nilai ya. Kita tidak berbicara tentang puas dan tidak puas. Baik, berikutnya kita panggilkan peserta, bukan peserta ya, presentan berikutnya yaitu Dr. Cita Nurinsani Ahmad yang akan membawakan profile of NPC in Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar, again 2011 until 2021. Silakan, 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Profesor, Dokter, dan Panitia Konas Bandung 2022. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya Cita dari Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan penelitian yang berjudul Profil Karsinoma Nasofaring di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021. Karsinoma nasofaring atau KNF merupakan suatu keganasan yang berasal dari sel-sel epitel nasofaring, serta merupakan keganasan kepala dan leher yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Angka kejadian diperkirakan sebesar 6,2 per 100.000 atau 12.000 kasus baru tiap tahunnya. Berdasarkan Globokan 2020 dilaporkan bahwa angka kejadian kasus baru KNF di Indonesia sebanyak 19.943 kasus dengan kematian mencapai 13.399 kasus. Virus Epstein-Barr, paparan lingkungan, dan atau faktor risiko genetik juga berperan dalam patogenesis KNF. Keganasan ini dimanifestasikan dengan berbagai tanda dan gejala yang tidak spesifik dan kurangnya kesadaran dokter umum sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan bahkan misdiagnosis sehingga banyak yang datang ke layanan kesehatan pada stadium lanjut. Hal yang sama dilaporkan oleh Hibatullah et al. Tahun 2021 dan juga Saraswati et al. Tahun 2019. Mengingat KNF memiliki dampak yang cukup besar dalam dunia kesehatan, maka deteksi dan pencegahan dini penting sehingga kita harus memiliki data tentang faktor risiko dan target intervensi dalam populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sederhana ini untuk data statistik dari Departemen THT BKL tentang profil KNF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam rentang 10 tahun yang belum pernah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan desain cross-sectional secara retrospektif dengan melihat bagaimana karakteristik demografi dan klinis pasien KNF. Dengan teknik pengambilan sampel berupa total sampling dengan cara pengumpulan data sekunder rekam medis, di mana kriteria inklusi subjek penelitian adalah seluruh pasien KNF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021, dan kriteria eksklusi berupa data rekam medis yang tidak lengkap. Adapun penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik dengan nomor etik terlampir. Selama penelusuran data, kami menemukan bahwa pada tahun 2011 hingga 2021 terdapat 1096 pasien KNF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa sebanyak 771 kasus atau sebesar 70,3% pasien KNF berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian besar 88,8% berusia di atas 30 tahun. Pasien berasal dari berbagai etnik di Indonesia, yang terbanyak adalah suku Makassar 42,2% dan Bugis 27,1%. Sementara untuk faktor risiko terbanyak yang ditemukan adalah konsumsi ikan asin sebesar 28,1%. Pada tabel ini memperlihatkan bahwa benjolan di leher merupakan keluhan terbanyak ditemukan pada 28,8%, diikuti oleh hidung tersumbat sebesar 18,6%. Lama keluhan tersebut paling banyak dialami kurang dari atau sama dengan 6 bulan. Namun,
ada beberapa pasien yang datang dan keluhan lebih dari 1 tahun sebelum berobat ke dokter. Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah referensi ilmiah dan dalam aplikasi klinis dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap data profil KNF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021. Dari total 1096 pasien KNF, karakteristik yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, dan etnik. Dari hasil penelitian yang didapatkan, hasilnya hampir sama dengan beberapa penelitian lain yang melaporkan bahwa karakteristik jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Pada penelitian ini berdasarkan usia, paling banyak ditemukan pada usia lebih dari 30 tahun dan kelompok umur 46 hingga 60 tahun sebesar 41,2%. Beberapa penelitian juga melaporkan hal yang hampir sama terkait karakteristik usia pasien KNF yang bervariasi. Etnik terbanyak dalam penelitian ini adalah Makassar dan Bugis. Dibandingkan dengan etnik lain, etnik ini memiliki populasi terbesar di Sulawesi Selatan, sehingga distribusi ini mungkin hanya mencerminkan populasi umum dan bukan faktor risiko genetik. Hal ini diperkuat oleh laporan Bahri et al. Tahun 2020. Peningkatan risiko KNF telah dikaitkan dengan banyak faktor. Dalam penelitian ini, risiko yang terbanyak adalah konsumsi ikan asin sebesar 28,1% dan sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilaporkan. Hubungan ikan asin sebagai faktor risiko KNF dikaitkan karena kandungan nitrosamin. Dalam penelitian ini, terbanyak kedua adalah perokok aktif sebesar 27,3%, di mana Aini et al. Tahun 2022 melaporkan bahwa kandungan dalam rokok berupa nikotin dapat mempengaruhi beberapa mekanisme pembentukan sel kanker. Dalam penelitian ini, gejala yang terbanyak adalah benjolan di leher sebesar 28,8% dan diperkuat oleh beberapa penelitian yang melaporkan hasil yang hampir sama. Sebagian besar pasien datang berobat dengan lama keluhan kurang dari atau sama dengan 6 bulan, namun sayangnya masih banyak juga yang datang berobat setelah lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sebagai kesimpulan bahwa karakteristik 1096 pasien yang datang berobat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 hingga 2021 menunjukkan bahwa distribusi jenis kelamin dan usia yang sama dibandingkan dengan penelitian lain. Keluhan terbanyak berupa benjolan di leher dan hidung tersumbat. Beberapa pasien KNF di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, kesadaran berobat masih rendah sehingga beberapa terdiagnosis setelah 6 bulan gejala. Selain itu, faktor risiko terbanyak adalah konsumsi ikan asin, dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok etnik yang paling banyak adalah Makassar dan Bugis. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah beberapa data rekam medis tidak diisi secara lengkap, sehingga beberapa data harus dieksklud. Oleh karena itu, maka status pasien sebaiknya diisi secara lengkap dan harus terkomputerisasi dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa terdapat keterbatasan dan kekurangan, tetapi semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cita Nurinsani yang sudah membawakan presentasi penelitiannya dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kami persilakan kepada penguji Dr. Suhartono untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Dr. Maida waktunya. Terima kasih Dr. Cita atas presentasi yang bagus. Benjolan di leher memang paling banyak datang untuk kasus ini. Kita lihat keluhan penurunan pendengaran. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kebetulan saya hidup di Bugis dan Makassar sekitar 3 tahun. Saya pernah hidup di sana. Jadi saya tahu keluhan-keluhan orang di sana. Keluhan gangguan pendengaran ini sangat sedikit saya lihat. Kira-kira apa pendapat dokter tentang gangguan pendengaran ini? Kenapa sedikit pada KNF? Apa pendapat dokter Cita? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Dok. Sebenarnya keluhan gangguan pendengaran pada pasien KNF ini, kalau misalnya dibilang kenapa sedikit, sebenarnya beberapa pasien yang datang dengan keluhan benjolan pada leher itu biasanya sesisi dengan keluhan gangguan pendengarannya juga.
sebenarnya ada beberapa, tapi tidak selamanya. Kalau misalnya ditanya apa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mungkin juga karena terkadang pasien yang datang di poli THT RSWS juga terkadang tidak dilakukan screening pendengaran, Dok. Jadi kadang kami agak lost juga untuk mengetahui apakah dia ada gangguan pendengaran atau tidak, gitu, Dok. Terima kasih, Dr. Linda. Suaranya, Dr. Linda, suaranya. Tidak ada suaranya, hanya ada gestur tubuhnya. Kita mendengar saya? Nah, barusan muncul suaranya yang bagus. Oke, tapi sayangnya sudah 14 menit lagi nih. Jadi mungkin kita drop saja ya pertanyaan dari saya lanjutan. Karena kita lanjut kepada peserta presentan berikutnya, Dr. Belani Dwi akan membawakan tentang topik pre-treatment quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients using EORTC, QLQ, head and neck cancer 35, a cross-sectional study. Silakan Dr. Belani, waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belani dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul kualitas hidup pasien karsinoma nasofaring sebelum mendapat terapi dengan menggunakan kuesioner EORTC QLQ HNN 35. Karsinoma nasofaring atau KNF merupakan keganasan yang muncul pada daerah nasofaring. Insidensi KNF masih tinggi dengan angka mortalitas yang juga relatif tinggi. Terapi KNF mencakup radiasi, kemoterapi, atau kombinasi keduanya. Kualitas hidup merupakan sebuah konsep luas yang mencerminkan pengalaman seseorang pada seluruh aspek sosial, psikologis, fisik, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kuesioner EORTC QLQ HNN 35 telah terbukti melalui beberapa penelitian mempunyai kemampuan menilai perbedaan status tampilan, modalitas terapi, lokasi, dan stadium penyakit, serta lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan gejala penyakit pada stadium dini sampai lanjut. Dan kuesioner ini telah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian sebelumnya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya memperoleh hasil bahwa terjadi penurunan kualitas hidup pada pasien KNF setelah radioterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup pasien KNF sebelum mendapat terapi. Metode penelitian, desain yang digunakan adalah cross-sectional study. Populasi adalah seluruh pasien KNF yang datang berobat pada periode Juni 2020 sampai Maret 2021. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria inklusi meliputi pasien yang telah terdiagnosis KNF dan belum mendapat terapi. Sampel akan dieksklusi jika memiliki penyakit sistemik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Data dikumpulkan dari data primer berupa kuesioner EORTC QLQ HNN 35 dan data sekunder dari rekam medik, termasuk demografi, jenis histopatologi, dan stadium KNF. P-value dihitung dengan SPSS di mana P kurang dari 0,05 dianggap berhubungan. Pasien yang telah terdiagnosis KNF dan belum mendapat terapi didapatkan 44 pasien. Mayoritas pasien adalah laki-laki dengan perbandingan 1,9 banding 1. Kelompok usia terbanyak yaitu 41 sampai 50 tahun. Tingkat pendidikan sebagian besar pasien adalah lulus sekolah dasar dan WHO tipe 2 merupakan jenis histopatologi terbanyak. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa 28 pasien memiliki kualitas hidup yang masih baik, sedangkan 16 pasien kualitas hidupnya buruk atau terganggu. Hasil uji statistik didapatkan hasil 0,046. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara stadium dengan kualitas hidup pasien KNF. Keluhan terbanyak yang dilaporkan pada pasien KNF dengan stadium dini adalah nyeri, sedangkan pada stadium lanjut rata-rata keluhan tertinggi didapatkan pada kesulitan interaksi sosial. Penilaian kualitas hidup perlu dilakukan karena dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kualitas terapi pada pasien kanker. Kuesioner EORTC QLQ HNN 35 lebih sensitif
dalam mendeteksi perbedaan gejala penyakit pada stadium dini sampai lanjut. Pada penelitian ini didapatkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan kelompok usia terbanyak adalah rentang usia 41 sampai 50 tahun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Adam et al. Di Jakarta dan Kurniawati et al. Di Makassar. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan usia dengan kualitas hidup. Korelasi antara usia dan kualitas hidup dapat disebabkan oleh gaya hidup dan komorbiditas yang terkait dengan usia lanjut. Pada penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kualitas hidup. Peningkatan risiko kanker kepala leher dapat dipengaruhi oleh paparan pekerjaan, psikososial, dan faktor perilaku lain yang tidak diketahui. WHO tipe 3 adalah jenis histopatologi yang paling umum di Asia Tenggara. Namun dalam penelitian ini didapatkan WHO tipe 2 yang terbanyak dan tidak ada hubungan antara jenis histopatologi dengan kualitas hidup. Pada penelitian ini, sebagian besar pasien KNF datang saat stadium lanjut. Hal tersebut dapat terjadi karena pada stadium awal, tumor yang masih kecil tidak menimbulkan gejala atau dengan bertambah besarnya tumor, gejala yang terjadi tetap tidak spesifik. Hubungan antara stadium tumor dengan kualitas hidup masih menjadi kontroversi. Secara teori, semakin meningkatnya stadium penyakit akan menimbulkan gejala yang lebih berat tergantung dari perluasan tumornya. Namun dalam penelitian ini, kualitas hidup pasien KNF sebelum mendapat terapi sebagian masih baik, dan terdapat hubungan yang signifikan antara stadium dengan kualitas hidup. Berdasarkan kuesioner EORTC-QLQ-HNN35, pada stadium dini maupun lanjut didapatkan rata keluhan tertinggi, yaitu kesulitan interaksi sosial, diikuti kesulitan makan di tempat umum, dan nyeri. Hubungan antara gejala penyakit dan kualitas hidup dapat dijelaskan, 1. Semakin intens gejala yang muncul, kualitas hidup akan turun secara linier. 2. Gejala penyakit tidak mempengaruhi kualitas hidup sampai gejala tersebut intens terjadi. 3. Walaupun intensitas gejala masih rendah, namun tetap bisa menurunkan angka kualitas hidup. Kesimpulan, kualitas hidup pasien KNF berdasarkan kuesioner EORTC-QLQ-HNN35 sebagian besar masih baik, dan terdapat hubungan yang signifikan antara stadium dengan kualitas hidup pasien KNF. Keluhan yang paling banyak dilaporkan pada stadium dini maupun lanjut antara lain kesulitan interaksi sosial, kesulitan makan di tempat umum, dan nyeri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Belani yang sudah membawakan paper penelitiannya di Universitas Airlangga. Ada beberapa pertanyaannya. Jadi tadi Dr. Belani menyatakan bahwa ada perbedaan ya. Kalau misalnya kualitas hidupnya tuh pada stadium dini itu adalah nyeri. Dan kalau pada stadium lanjut adalah interaksi sosial. Tapi kalau kita lihat dari gejala karsinoma nasofaring itu sendiri, itu adalah yang paling banyak adalah timbul dengan yang awalnya adalah gejala dininya adalah keluhan telinga. Bagaimana Dokter Belani menerangkan hal ini? Apakah ada hubungannya atau ini ada sesuatu yang berbeda? Baik, terima kasih dokter. Untuk skala nyeri dinilai dari kuesioner pertanyaan 1 sampai 4 itu meliputi rasa nyeri di mulut, rahang, dan tenggorok. Untuk keluhan telinga dalam kuesioner ini kurang banyak dijelaskan secara rinci dokter melalui kuesioner EORTC-QLQ-HNN35. Sehingga mungkin dari kuesioner ini agak tidak tersampaikan untuk keluhan gangguan pendengarannya, dokter. Ya, menurut saya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita melakukan penelitian, kita akhirnya akan bisa mendapatkan suatu observasi antara hasil dan kemudian dengan teori. Tapi mungkin kita tahu bahwa kebanyakan di Indonesia adalah datang dengan even dia dini ya, tapi dia juga ada KGB misalnya, atau misalnya dia lanjut dengan KGB. Apakah keluhan nyeri ini berhubungan dengan limfadenopati coli yang misalnya agak besar, kemudian atau misalnya keluhan nyerinya itu ada di daerah mana? Mungkin terdengar tidak pertanyaan saya? Terdengar dokter.
Bisa jadi dok, untuk limfadenopati bisa juga menyebabkan nyeri pada pasien. Namun jarang sekali didapatkan pada pasien dengan stadium dini. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di kuesioner ini untuk skala nyerinya itu hanya terbatas pada mulut, rahang, dan tenggorokan dokter. Oke, baik. Kalau gitu ya, baik, karena waktu sekarang kita hitung sudah tinggal 15 detik lagi, dan 15 detik itu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Belani sudah selesai, sudah habis. Baik, terima kasih Dr. Belani. Dwi, kita lanjut dengan presentan yang berikutnya, yaitu Dr. Gusti. Mana dia? Oh, langsung ya. Mana dia? Oh, silakan Dr. Gusti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gusti Bisra membawakan penelitian yang berjudul Nasofaringeal Carcinoma Progressivity Prediction by Platelet Lymphocyte Ratio. Seperti kita ketahui, kanker nasofaring merupakan kanker ganas berasal dari epitel nasofaring yang biasanya berasal dari sel submular dan merupakan kasus kanker kepala leher paling sering di Asia Tenggara. International Agency for Research on Cancer pada tahun 2020 mengumumkan bahwa terdapat 133.000 kasus baru dengan 85,2%-nya berasal dari benua Asia, yaitu terutama di Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 6,2 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah kasusnya adalah 13.000 kasus setiap tahunnya. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin terdapat 921 kasus baru pada tahun 2013 hingga 2016 dengan 62% adalah pasien laki-laki. Inflamasi diketahui ternyata memiliki hubungan dengan pertumbuhan tumor dan juga angiogenesis. Beberapa parameter yang telah dapat dinilai adalah ratio, kemudian C-reactive protein to albumin ratio, dan juga platelet ratio, di mana platelet dapat menghasilkan inflamasi, sitokin dan juga kemokil inflamasi yang akan memicu pertumbuhan tumor. Dan juga limfosit merupakan komponen penting dari respon imun anti tumor. Penelitian ini merupakan penelitian case control dengan desain analitik. Kemudian sampel dipilih dengan menggunakan metode stratigraphic sampling dengan pendekatan retrospektif. Subjek penelitian ini adalah pasien-pasien yang berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Data berasal dari data sekunder, yaitu dari TNF Registry, Kode Onkologi Bedah Kepala Leher HTL Indonesia, dan diambil dari Januari 2016 hingga bulan Desember 2020. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pasien yang telah terdiagnosis carcinoma nasofaring, belum menjalani pengobatan kanker sama sekali, kemudian rekam medisnya lengkap. Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah pasien yang memiliki keganasan klinis di tempat lain, kasus carcinoma nasofaring residif maupun recurrent, dan juga memiliki riwayat diabetes mellitus maupun penyakit kardiovaskular. Terdapat 102 subjek pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jadi kelompok stadium awal dan juga stadium lanjut. Paling banyak adalah subjek laki-laki dengan 65,3%, kemudian dari kelompok usia paling banyak adalah 40 hingga 49 tahun dengan persentase 40,2%. Kemudian disusul dengan kelompok usia 50 hingga 59 tahun sebanyak 25,5%. Kemudian dilakukan analitik terhadap hasil tersebut, diketahui bahwa nilai P adalah 0,06 dengan koefisien korelasi adalah 0,272. Kemudian juga dilakukan analisis menggunakan kurva R1C untuk mengetahui nilai cutoff dari PLR, di mana nilai PLR sendiri sampai saat ini belum ada standarnya. Diketahui bahwa nilai AUC adalah 0,694 yang berarti memiliki nilai diagnostik yang cukup baik. Kemudian diketahui juga nilai cutoff didapatkan adalah 188 dengan sensitivitas dan spesifisitas masing-masing 70,6%. Kemudian dilakukan analitik menggunakan chi-square terhadap nilai cutoff tersebut. Diketahui bahwa PLR dengan nilai cutoff 188 memiliki hubungan yang signifikan terhadap stadium klinis carcinoma nasofaring dengan nilai P 0,001 dengan risiko relatifnya adalah 2,702. Kemudian sebagai diskusi pada penelitian ini diketahui bahwa PLR memiliki hubungan dengan stadium klinis carcinoma nasofaring. Hal tersebut disebabkan karena ada pasien kanker penderita trombositosis yang disebabkan oleh sitokin interleukin 1, interleukin 6, GM-CSF dan juga DCSF yang akan menstimulasi terjadinya trombopoiesis dan juga megakariopoiesis. Kemudian sel kanker juga tidak dapat dikenali oleh sistem imun tubuh, terutama oleh NKC dan limfosit. Hal tersebut karena
sel kanker melepaskan MHC kelas 1 normal ke permukaan sel kanker sehingga dikenali oleh sistem imun, kemudian diaktifasi TGF-beta dan juga nuklear faktor KB yang meningkatkan proliferasi dari sel kanker. Sel kanker juga mensekresi interleukin 6 dan meningkatkan thrombopoietin sintesis di hati sehingga terjadi trombositosis. Selain itu juga platelet ternyata menempel di sel tumor yang bersirkulasi di pembuluh darah sehingga sel tumor tersebut tidak dikenali oleh sistem imun. Kemudian platelet sendiri memfasilitasi terjadinya adesi sel tumor kepada pembuluh darah sehingga terjadi metastasis, baik itu metastasis terhadap kelenjar getah bening maupun terhadap organ lainnya. Platelet sendiri dalam hal ini memiliki dua peranan yang saling bertolak belakang, di mana platelet menyebabkan adanya geomelisis juga imunosupresi, namun di sisi lain juga platelet membantu aktivasi dari sel T limfosit CD8. Sedangkan pada mencit diketahui bahwa keadaan trombositopenia ternyata menurunkan terjadinya angka metastasis, sedangkan keadaan limfositopenia ternyata meningkatkan terjadinya metastasis. Penelitian oleh Aksini Tayani dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa PLR dapat digunakan sebagai evaluasi setelah kemoterapi, di mana terjadi penurunan nilai PLR setelah 3 kali diberikan cisplatin dan juga paclitaxel. Dia dan kawan-kawan menemukan bahwa PLR pada orang sehat rata-rata adalah 105 dengan range-nya adalah 40 hingga 253. Sedangkan nilai PLR pada pasien karsinoma faring rata-rata ada 122 dengan range-nya adalah 41 hingga 500. Pada penelitian ini diketahui bahwa nilai PLR lebih dari 188 memiliki resiko 2,7 kali lebih tinggi menjadi stadium lanjut. Kemudian Peng dan kawan-kawan pada tahun 2021 menemukan bahwa PLR lebih dari 157 berkaitan dengan overall survival yang begitu juga dengan penelitian Chen dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan nilai PLR lebih dari 150. Sebagai kesimpulan, ternyata nilai PLR memiliki hubungan yang signifikan terhadap stadium klinis karsinoma nasofaring dengan nilai P di bawah 0,01. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gusti yang sudah membawakan tentang platelet lymphocyte ratio. Kita berikan pertanyaan kepada penguji Dr. Suhartono. Silakan Dr. Suhartono. Terima kasih Dr. Linda. Dr. Gusti menilai PLR. Apa keunggulan rasio PLR sehingga Anda menilai ini dibandingkan dengan NLR? Kan bisa dua-duanya bisa untuk menilai neutrophil lymphocyte rasio. Apa keunggulannya sehingga Anda memilih PLR? Baik dok, izin menjawab. Jadi untuk PLR ini sendiri yang pertama dibandingkan NLR adalah jika NLR sendiri dia berdasarkan nilai dari neutrophil dok. Nah neutrophil ini sendiri biasanya dia nilainya akan meningkat pada keadaan inflamasi akut dok. Kemudian kenapa dipilih PLR? Karena PLR ini sendiri sebenarnya NLR dan PLR sama-sama pemeriksaan yang murah karena berasalkan dari hitung jenis leukosit dok. Namun untuk kenapa dipilih PLR juga, pertama yang diketahui bahwa limfosit itu sendiri dari sediaan biopsi ternyata ditemukan bahwa pada sediaan biopsi karsinoma nasofaring sel-sel leukosit yang paling banyak itu adalah limfosit dok. Jadi seperti itu dasar pemilihannya. Oke, terima kasih Dr. Linda. Ya, terima kasih Dr. Suhartono. Dr. Gusti, saya ada pertanyaan. Dr. Suhartono, Dr. Sukri dulu. Kok saya jadi lupa mau nanya apa tadi udah menggebu-gebu. Baik. Terima kasih Dr. Marlinda. Sambil Dr. Marlinda, saya mungkin lebih kepada komentar Dr. Gusti. Judulnya itu kan progressivity. Progresif itu dua hal sebenarnya, harapan hidup dan juga progresnya. Progres itu respon rate. Saya tidak ngelihat bahwa kesesuaian, mungkin lebih pas ini adalah hubungannya dengan stadium karena juga tujuan dan kesimpulannya. Saya komentarnya mungkin itu. Jadi akan lebih baik memang apakah kita akan, kalau dia progresivity kita harus evaluasi, kita ikutin nih pasiennya. Nah, apakah itu respon rate saja dalam waktu singkat atau dengan apakah dia itu harapan hidup itu jangka lama, dan penelitian-penelitian cenderung akan melihat itu. Nah, jadi mungkin kalau sekarang ini dari data kita baik tujuan maupun kesimpulan itu lebih kepada hubungannya dengan stadium tumor. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Sukri. Silakan Dr. Gusti. Ya, dok.
Baik dok, terima kasih dok atas komentarnya. Memang dari penelitian saya ini memang lebih menghubungkan dari kadar PLR sendiri ke stadium klinis, dan sebenarnya lebih ditujukan karena nilai PLR sendiri untuk nilai normal selama ini belum ada dok. Jadi makanya dari penelitian ini saya menggunakan ROC course untuk menentukan nilai cut-off-nya itu sendiri dok. Itu dok. Terima kasih. Saya udah ketemu pertanyaan saya. Sebelum saya tutup, mesti dikeluarkan. Bagaimana mengeksklud gini, kalau cancer itu kan kita tahu bahwa faktor utamanya adalah inflamasi. Adanya inflamasi yang baik akut kemudian jadi kronik. Bagaimana mengeksklud inflamasi pada pasien ini? Walaupun saya tahu datanya adalah retrospektif. Ya dok. Jadi kalau untuk dari memang itu jadi salah satu kelemahan dok, jadi menjadi bias juga dari penelitian ini dok, karena untuk pengambilan datanya berdasarkan retrospektif sehingga untuk keadaan inflamasi secara akut memang tidak bisa dieksklud dok. Namun ya untuk meminimalisir hal tersebut yang lebih berpengaruh di sini adalah dari keadaan penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus dok, dan itu sudah dieksklud karena dari nilai platelet itu sendiri lebih dipengaruhi oleh penyakit diabetes mellitus dan kardiovaskular dok. Jadi untuk inflamasi sendiri memang sulit untuk dicari karena datanya berdasarkan retrospektif. Ya, baik Dokter Gusti. Akhirnya kita terima kasih banyak atas presentasinya dan appearance-nya. Yang lain saya hanya melihat dari video, tapi saya bisa melihat secara langsung. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Gusti dan keenam presentan. Saya akan memberikan sedikit ulasan sebelum ini bahwa terima kasih kepada 6 peserta yang sudah membawakan penelitian dari berbagai various university atau hospital, dan ini merupakan suatu penelitian yang baik. Kenapa? Karena dari penelitian ini walaupun banyak data retrospektif, kita bisa mendapatkan data untuk rumah sakit itu sendiri atau data yang kita bisa sumbangkan untuk Indonesia, untuk kanker kepala leher di Indonesia. Yang kedua adalah kalau kita lihat faktor resiko, tadi ada beberapa penelitian yang mengemukakan tentang faktor resiko. Faktor resiko ini menjadi penting karena kadang-kadang faktor resiko di Indonesia akan berbeda dengan di Asia, akan berbeda di Europe, akan berbeda di Amerika. Kita punya faktor resiko sendiri, dan itu adalah tugas kita sebagai dokter untuk juga mengedepankan aspek awareness dan promosi. Kemudian pada suku dan etnik itu sendiri, tadi saya lihat ada beberapa dari Wahidin Sudarsono, Bugis dan lain sebagainya, Makassar. Itu harus dieksplor kenapa gitu. Mungkin genetiknya, mungkin, dan ini bisa menjadi penelitian yang lanjut. Kemudian ternyata sama di berbagai universitas, di berbagai keadaan kondisi di Indonesia, kesadaran berobat itu masih sangat rendah. Kembali saya himbau kepada seluruh dokter THT Indonesia untuk tidak saja bisa mengobati, tetapi juga bisa untuk memberikan awareness yang baik kepada dokter umum di lini terdepan dan kemudian dokter spesialis, dan bisa mendapatkan kasus yang lebih dini. Yang lain adalah memang ada kelemahan pada kasus-kasus yang kita lakukan penelitian dengan retrospektif, tapi tidak usah khawatir, kita itu sudah harus masuk ke dalam electronic base registry ya. Jadi saya harapkan semua universitas, semua daerah di rumah sakit sudah mulai masuk ke dalam registry yang elektronik. Dengan ini saya sebagai moderator Marlinda dari Jakarta dan tim penguji saya sendiri, dan sebelah kiri saya yang ganteng Dr. Sukri Rahman dari Padang, dan Dr. Suhartono. Halo Dr. Suhartono, silakan datang, jangan di kamar terus. Terima kasih dari Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh tim penguji Resident Scientific Meeting di forum DA2 ini. Sesi sudah selesai, dilanjutkan dengan foto bersama dokter, baik dengan peserta online dan offline dokter. Fotonya di sini.